Kita langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang ada di fitur Q&A. Yang pertama dari Pak Muhammad Darwis. Oh maaf, ini untuk dari Pak Muhammad Darwis hanya memberikan saran, semoga dari webinar ini dapat merumuskan bahan untuk pertimbangan ke Menteri Kelautan dan Perikanan agar perikanan daerah provinsi diberikan otonomi dalam mengurus perizinan untuk semua jenis alat tangkap dan semua armada penangkapan, termasuk armada penangkapan di atas 30 GT, sehingga nanti akan mempermudah para nelayan, terutama khususnya di sini yang menggunakan kapal di atas 30 GT adalah nelayan HUHT yang ada di Bima dan di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, pertanyaan dari Prof. Effendi Pesitanggang dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat Manado. Pertanyaannya adalah bagaimana pengawasan keamanan dan kenyamanan nelayan kita yang melakukan penangkapan ikan di sekitar fishing ground yang berdekatan dengan perairan Laut Australia, serta pengawasan sumber daya perikanan laut kita dari ghost fishing oleh armada asing. Bentar lagi. Terutama Australia pada WPP 573, adakah data IUU fishing yang bisa ditampilkan di forum ini dan sampai sejauh mana penanganan untuk penyelesaiannya? Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Ganef terkait dengan seperti apa kebijakan pemerintah daerah terkait dengan adanya IUU fishing di terutama mungkin di NTT. Silahkan Pak Ganef. Ya, terima kasih Ibu. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak, silahkan. Ya, jadi begini. Sebenarnya yang dipermasalahkan masyarakat itu bukan hanya illegal fishing-nya, tapi yang legal pun itu menjadi masalah. Contoh, pusat di bagian perizinan itu mengizinkan kapal-kapal di atas 30 GT yang menggunakan alat tangkap pursen itu di Laut Timur di atas 12 mil. Tapi KKP itu tidak mengizinkan atau tidak memberikan izin untuk memasang rumpon mereka. Pada kenyataannya menangkap ikan atau dengan menggunakan pursen untuk ikan pelagis, terutama pelagis besar, itu kalau tidak menggunakan rumpon, itu tidak akan dapat ikan. Ikan tidak akan berkumpul di situ. Nah, tapi KKP hanya memberikan izin pursen, tidak memberikan izin rumpon. Halo? Ya Pak. Halo? Ya. Silakan Pak. Nah, ini yang menyebabkan di luar kendali dan di luar kontrol. Mereka akhirnya tetap memasang rumpon atau mereka menanam rumpon di atas 12 mil. Bahkan dikurang dari 12 mil juga mereka tanam rumpon itu. Dan cara menanam rumpon tidak ada yang bisa kontrol. Sedangkan kami dari NTT itu hanya punya kapal pengawas yang panjangnya 12 meter. Sehingga tidak sampai di lebih dari 12 mil. Nah, sistem pasangnya juga itu tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan aturan. Harusnya pasang rumpon, tadi disampaikan sama Pak Wam Nurdin tadi itu, yang juga sebagai Ketua HNSI, itu mereka menanam rumpon tidak sampai 10 mil. Antar rumpon itu jarak antar rumpon tidak 10 mil. Bahkan mereka memasang rumpon itu siksak di situ. Permasalahannya masyarakat nelayan NTT ini tidak ada masalah mereka mau menangkap seperti apa. Tapi jangan ikan itu dihalangi ruwayanya atau migrasinya masuk ke Laut Sawu, karena Laut Sawu itu daerah penangkapan pull and land tadi, yaitu penangkapan ikan dengan alat tangkap yang paling ramah lingkungan. Walaupun banyak aspek atau banyak aspek yang
mendukung keberhasilan dari pool and line tadi atau UHT tadi itu, termasuk umpan, termasuk bulan terang, bulan gelap, segala macam itu. Nah, inilah yang kami menjadi menjadi dilema di sini. Di satu sisi kami mempermudah nelayan kami untuk melakukan penangkapan dengan izin-izin gratis segala macam, tapi di satu sisi KKP mengizinkan Pursein menangkap di wilayah Laut Timor dengan memasang rumpon. Nah, rumpon dipasang yang mengakibatkan ruaya ikan tidak sampai di daerah penangkapannya masyarakat lokal. Tapi kami sudah berulang-ulang ini, tapi tidak didengar juga. Nah, ini yang kami jadi saya harus bagaimana itu. Saya harus bagaimana. Terus yang kedua tadi itu yang hubungannya dengan ini izin-izin. Kalau izin penangkapan yang kapal sampai dengan 30 GT itu 2 hari langsung jadi. 2 hari langsung jadi. 1 hari di Dinas Kelautan dan Perikanan, 1 hari di penanaman modal 1 pintu. Itu selesai. Dan itu sudah kita lakukan seperti itu, ada shop-nya. Cuma masalahnya dokumen kapal itu masih di perhubungan. Nah, masyarakat nelayan ini kesulitan sekali mereka mengurus dokumen-dokumen kapal. Dokumen kapal ada 3 yang penting di situ. Yang pertama adalah pas kecil maupun pas besar. Yang kedua adalah surat ukur. Yang ketiga adalah sertifikat kelaikan atau kesempurnaan. Nah, ini di samping ngurusnya juga susah, lama, dan bayarnya juga mahal. Nah, ini yang seharusnya dari pihak pemerintah pusat itu cukuplah kapal-kapal nelayan itu diurus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan supaya satu atap sehingga tidak mempersulit mereka. Izin gampang kita keluarkan, tapi kalau dokumennya itu sulit didapat atau lama didapat dan mahal harganya, sama saja. Akhirnya mereka juga tidak bisa keluar. Kalau mereka keluar tanpa surat-surat, tentunya menjadi illegal fishing. Nah, kalau jadi sudah ada IUU fishing begitu, mereka nangkap, akhirnya terakhir mereka masuk di penjara. Nah, itu yang kami tidak mau. Nanti ya kalau nelayannya di penjara nggak ada masalah, tapi keluarganya ini yang tidak bisa menghidupi keluarga itu. Terus yang berikutnya sekalian tadi saya merespon tadi untuk umpan hidup memang selama ini agak susah ya itu ya. Tapi kita sudah upayakan juga dengan bandeng, tapi juga belum bisa berhasil. Mudah-mudahan kita uji coba lagi bisa berhasil. Sedangkan untuk harga ikan di antar perusahaan dengan plasma atau pola inti plasma itu kita serahkan ke masing-masing karena ini sudah harga itu tergantung dari kesepakatan dan harga pasar. Mungkin itu yang saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ganes. Ya, mungkin Pak Hamdan sudah masuk kembali ya Pak. Silakan ya, terima kasih Bu Soraya sudah menggantikan sementara. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan. Terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Ada lagi Pak Kadis masih menerima telepon. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Bu Nana. Ada dari Pak Imam Teguh Santosa, database Bu Nana. Database perikanan itu sangat terbatas. Variabel data apa saja yang dibutuhkan dalam database perikanan? Jadi terkait database perikanan Bu Nana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Tukiono. Tadi yang terkait database, pertanyaannya adalah variabel data apa saja sih yang dibutuhkan dalam database perikanan itu? Baik. Terus Pak Tukiono dari FAM menanyakan, mohon penjelasan terkait konflik pemanfaatan ruang. Nah, apakah pemanfaatan ruang itu antar usaha, misalnya fishing to fishing, fishing to aquaculture, atau fishing to mining? Sebenarnya konfliknya itu ada di mana? Gitu? Apakah antar sesama pelaku usaha perikanan, atau penangkapan, atau mungkin penangkapan dengan budidaya, penangkapan dengan pertambangan terkait dengan pemanfaatan ruang? Seperti apa sih konfliknya?
Selanjutnya dari Pak Mistar, beliau menanyakan dalam situasi COVID ini apakah dibutuhkan itu inovasi terkait penangkapan ikan? Kalau iya, kira-kira inovasi apa yang sangat dibutuhkan di situasi COVID seperti ini? Nah, yang terakhir nih dari Pak Randi Salampesi dari Poltek KUP. Nah, sepertinya Poltek KUP ini belum masuk FK2PT nih Pak Randi, Pak Heru. Nah, mungkin selanjutnya boleh bisa join ini ke FK2PT supaya makin lengkap nih. Pertanyaan dari Pak Randi, dari sekian banyak kebijakan finansial tadi, apakah kelembagaan dan lain-lain itu sudah berjalan 100%? Ya. Kalau belum, kendalanya apa saja? Itu tadi pertanyaan dari para peserta. Mohon Bu Nana berkenan untuk menyampaikan penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh beberapa penanya. Untuk Pak Teguh, kan permasalahan data menjadi sangat krusial ketika kita bicara pengelolaan perikanan. Tanpa kita punya data awal, maka kita akan sulit mengevaluasi pengelolaan perikanan kita apakah sudah berjalan atau belum secara baik atau berkelanjutan gitu ya. Lalu variabel apa yang dibutuhkan seharusnya ketika kita bicara pengelolaan perikanan, maka ada paling tidak ada 6 dimensi. Ya, ada sumber daya ikannya, menyangkut berapa produksinya, berapa ukuran tangkap, berapa jumlah trip, dan seterusnya yang perlu kita punya. Lalu bagaimana spesies-spesies ETP, kita juga menjadi penting yang perlu kita data. Lalu terkait dengan habitat misalnya, ada ekosistem, bagaimana kerusakannya, terumbu karang, mangrove, lamun, lalu apa terjadi perubahan iklim telah mempengaruhi perikanan tidak. Data-data itu menjadi sangat penting ketika kita bicara persoalan pengelolaan perikanan, lalu terjadi nggak pencemaran di perairan dan seterusnya. Lalu berkaitan dengan teknologi penangkapan, misalnya alat tangkap, ada modifikasi tidak, ada tingkat kepatuhan nggak dari masyarakat dengan regulasi-regulasi sudah mengatur berbagai alat tangkap itu sudah terlaksana atau tidak. Lalu terhadap ekonomi, bagaimana nilai tukar nelayan. Jadi itu adalah data-data yang memang dibutuhkan. Lalu aspek sosial nelayan, bagaimana adakah indigenous knowledge people di situ, bagaimana partisipasi masyarakat misalnya terhadap setiap aktivitas pengelolaan perikanan. Lalu aktivitas kelembagaan menjadi penting juga. Aturan-aturan kelengkapannya sudah ada dari pusat, dari provinsi maupun sampai tingkat paling bawah terpenuhi tidak kelembagaan aturan-aturan itu gitu. Jadi kalau kita bicara variabel maka 6 dimensi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan dalam pengumpulan datanya. Nah, untuk Pak Tukiono, konflik pemanfaatan ruang memang berbagai model, misalnya ada konflik antara fishing dengan budidaya, betul. Ada di situ alokasi alur migrasi nelayan, tapi ternyata diminta misalnya untuk pemanfaatan ruang mutiara. Atau misalnya ada pemanfaatan kalau di NTB itu daerah fishing ground-nya nelayan ternyata berdekatan dengan tempat budidaya laut, misalnya kakap putih gitu. Nah, ini merupakan hal-hal yang fakta di lapangan yang terdapat di Provinsi NTB. Lalu juga ada fishing dengan pariwisata, misalnya daerah-daerah alur nelayan yang berhadapan dengan daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh private sector pelaku pariwisata. Seringkali kan begitu mereka menjadi bagian penguasaan wilayahnya itu akhirnya otomatis masyarakat nelayan jadi yang seringkali termarginalkan, harus lebih ke tengah. Nah, ini yang sering kita lakukan pembelaan-pembelaan di tingkat TKPRD ya, karena kebetulan kami ikut di pengendalian pemanfaatan ruang. Lalu yang menjadi menarik juga itu aktivitas yang ada di perairan, di mana di situ terdapat daerah terumbu karang, tapi di landnya itu dilakukan budidaya yang pada kelerengan 40 derajat atau 30 derajat. Ini kan akan terjadi konflik antara misalnya terjadinya sedimentasi. Jadi inkonsistensinya perencanaan di darat dan perencanaan di laut itu juga merupakan konflik, termasuk dalam konflik ruang.
Lalu ada fishing dengan pembangunan dermaga. Di NTB banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang emas ya dan mineral yang masuk, dan mereka itu selalu membutuhkan dermaga untuk tempat bersandarnya kapal-kapal yang membawa material ke perusahaan. Nah, ini seringkali berdekatan dengan daerah fishing ground atau dengan daerah alur migrasi nelayan. Nah, ini yang seringkali kita lihat di tempat kami di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu terhadap Pak Mister, ada COVID atau tidak COVID, sebetulnya inovasi ini tetap dibutuhkan. Karena kita sudah terlena sekian lama, misalnya dengan model pengelolaan perikanan, maka sudah saatnya kita harus berbicara inovasi apa yang harus dilakukan. Kita tidak hanya bicara persoalan inovasi teknologi di hulu, tapi bagaimana juga hilirisasi menjadi penting. Misalnya untuk meningkatkan produktivitas. Sekarang nelayan kita banyak unpredictable. Nah, bagaimana misalnya sekarang ada inovasi, adanya fish finder, lalu ada misalnya informasi mana koordinat nelayan perlu datangi sehingga tempat fishing ground-nya hari ini di mana, itu menjadi bagian-bagian yang penting yang harus dimiliki oleh nelayan sehingga dia pulang sudah lebih ada kepastian seperti itu dibanding dengan misalnya kita tidak memanfaatkan teknologi. Lalu ada inovasi di tengah misalnya atau di hilir, bagaimana meningkatkan nilai tambah, bagaimana sistem pemasaran. Saya pikir kita tidak hanya bicara inovasi teknologi ini pada sektor hulunya saja gitu ya, di sektor perikanan ini, tapi justru pada sektor hulu, sektor tengah, dan sektor hilir. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Dan yang berkaitan dengan kebijakan fiskal tadi, memang kita tahu bahwa keterbatasan fiskal kami di Provinsi NTB itu tidak mungkin hanya pro ke sektor perikanan, tapi paling tidak sektor-sektor basis kehidupan masyarakat itu harus diutamakan dibanding sektor-sektor yang sifatnya sektor pendukung. Walaupun sektor pendukung itu memiliki peran penting misalnya di dalam melancarkan sektor basis ini, tapi tetap porsinya harus lebih dikedepankan. Misalnya alokasi untuk konservasi itu ternyata sangat kecil karena pemerintah daerah seringkali melihat konservasi merupakan yang tidak secara langsung bisa menghasilkan nilai tambah misalnya. Padahal konservasi ini kan adalah jantungnya laut, nah, sehingga harus proporsi anggaran didorong lebih ke situ misalnya. Terus yang kedua, ketika kita bicara industrialisasi perikanan, maka peningkatan produksi, bantuan alat, terus lalu inovasi-inovasi dan teknologi tadi harus memang didukung pembiayaannya gitu sama pemerintah. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana atas penjelasannya. Ya, masih ada 2 pertanyaan lagi. Pak Kadis, ini ada pertanyaan. Apakah NTT saat ini sudah bisa ekspor komoditas langsung ke luar negeri, ekspor langsung? Terus bagaimana tadi ada banyak permasalahan harga rendah, pemasaran sulit. Apakah ada upaya untuk memastikan bagaimana produk-produk hasil perikanan ini bisa terserap gitu Pak Kadis di wilayah NTT. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Yohanes Muryanto gitu. Apakah boleh sharing nih Pak? Tadi kan cerita tentang potensi gitu. Nah kalau permasalahannya seperti apa nih di pengelolaan perikanan tangkap di NTT itu? Mohon berkenan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Jadi NTT ini karena keterbatasan sarana penangkapan, sehingga untuk meningkatkan pengelolaan kami mengizinkan kapal-kapal andon dari luar daerah masuk ke NTT. Nah, itu yang pertama untuk peningkatan eksploitasi. Terus yang kedua masalah harga. Masalah harga ini memang pada saat COVID ada penurunan, tapi bukan berarti penurunan ini karena hasil tangkapan. Hasil tangkapannya itu tetap, tapi penurunan ini adalah karena perusahaan-perusahaan ini terkendala untuk mengirimkan keluar dari NTT, tapi mereka juga bertahan masuk di dalam cold storage sehingga harganya dikasih turun. Tapi toh demikian, masyarakat sudah kita upayakan juga
ikan-ikan itu sebenarnya kalau dijual lokal itu harganya juga tidak tidak murah-murah amat. Jadi masih bisa walaupun Covid juga jual beli ikan di PPI OEBA maupun P3 Terno itu tetap berjalan lancar. Hanya yang dikasih keluar itu agak susah. Nah, yang berikutnya ikan sudah kita ekspor ke luar negeri. Jadi yang kita ekspor ikan walaupun tidak dalam kapasitas yang besar, tapi selalu rutin pada setiap 2-3 hari sekali itu ke Singapura. Itu langsung, ekspornya langsung dari NTT. Yang berikutnya, selain penangkapan ikan, tadi saya sampaikan bahwa rumput laut juga potensi sangat besar dan itu potensi yang pasti. Sehingga kami mendorong siapapun perusahaan atau pengusaha silahkan menanamkan investasi ke NTT dengan catatan membangun pabrik rumput laut minimal sampai ATC. Kalau bisa sampai tepung dan ada pasarnya, itu kami sangat mendukung dan kami sudah membentuk tim untuk ekspor marine product. Jadi tim ekspor marine product itu kami dari berbagai institusi termasuk Pelindo, Adpel atau KSOP, Angkasa Pura, Garuda, Bea Cukai sama karantina itu kita jadikan satu tim sehingga tidak ada kesulitan lagi. Kalau kesulitan kita ini yang mengambil keputusan sehingga semuanya bisa berjalan dan kita bisa melakukan ekspor. Nah, jadi ekspor tadi adalah ikan sudah ekspor walaupun dalam volume yang tidak besar. Dan yang kedua, rumput laut juga sudah ekspor. Memang ada ekspor dari Maumere, ikannya ekspor, tapi ternyata melalui Surabaya. Nah, sehingga kalau melalui Surabaya itu berarti bukan ekspor dari NTT. Ikannya itu KTP-nya Kupang, tapi dia sampai di Jepang. Tapi dia KTP sementaranya itu di Surabaya. Nah, ini yang masalah. Sehingga kita bukan menjadi provinsi devisa. Itu. Terima kasih Pak Hamdan. Ya, terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya. Ini masih ada satu penanya lagi ke Bu Winnie. Tadi ada pertanyaan dari Pak Sudartono terkait dengan peningkatan nilai tambah. Efektivitas dari pengemasan, khususnya pengemasan vakum itu seperti apa Bu Winnie? Apakah itu juga dengan kita melakukan packaging produk perikanan dikemas vakum itu bisa memberikan nilai tambah? Kalau untuk daya tahan kira-kira bisa sampai berapa lama? Mohon penjelasannya Bu Winnie. Iya, dengan vakum ini memang di produk dari dasi. Nah, untuk masalah tergantung dari produk atau AW. Kalau sepertinya terputus kita dengan Dr. Winnie. Oke. Jadi mungkin saya bisa membantu sedikit menjawab ya terkait dengan vakum packaging ini. Jadi kalau daya tahan itu sangat tergantung dari produknya. Semakin sedikit kadar airnya, maka tingkat keawetannya juga akan semakin tinggi. Kira-kira gambarannya seperti itu. Untuk produk yang basah itu biasa kemasan vakum itu dikombinasikan dengan pembekuan sehingga produk-produknya itu tidak akan terjadi freeze burning. Mungkin itu ya, Prof ini, Dr. ini, monitor. ya, baik. Ya, saya lanjutkan, mohon maaf. Untuk vakum ini kan dengan oksidasi, tapi juga akan bergantung pada apakah dia itu produk basah atau produk kering. Produk kering karena AW-nya itu atau aktivitas airnya itu di bawah 0,6 atau 0,65 itu akan menjadi lebih efektif, lebih awet.
Kalau misalnya produk basah, kalau misalnya jelas di atas 0,65, ikan ini kan pH-nya 4,7. Maaf, pH-nya di atas 4,5, sehingga dia masuk kepada low acid food. Dia AB-nya ring bisa diakan. Pasti walaupun dimakan sampai pada sporanya itu bisa awet tahun. Tapi kalau misalnya pasteurisasi prosesnya, sementara awinya itu 0,65, kemungkinannya mikroba masih bisa bergerminasi, itu sangat bahaya kalau misalnya tidak dibarengi dengan penyimpanan di suhu dingin gitu. Jadi pH dari produk dalam hal ini ikan adalah pH-nya adalah normal, itu sangat berpengaruh. Tapi kalau misalnya pH-nya itu bisa ditambahkan misalnya dengan olahan dengan merubah pH-nya itu menjadi Oke. Terima kasih Bu Winnie atas penjelasannya. Ya. Terima kasih Bu Winnie atas penjelasannya. Kalau cukup dilanjut. Terima kasih Bu Winnie atas penjelasannya. Sebelum menutup sesi, kita mau beli apa? Siapin pulsa nanti. Sebelum menutup sesi diskusi pada siang hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan paparannya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai simpulan dari penyampaian materi ini dan juga tadi dari hasil diskusi. Pertama, Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi perikanan yang sangat besar karena memiliki sumber daya ikan yang nilai ekonomisnya sangat penting. Potensi terbesarnya khususnya adalah perikanan skala kecil. Namun potensi ini masih belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masih belum adanya sinergitas antara pembangunan di area hulu dan hilirnya. COVID-19 memberikan dampak terhadap ekonomi yang berbasis perikanan tangkap, seperti menurunnya permintaan, terjadi gangguan pada rantai distribusi, hingga harga jual yang rendah yang mengakibatkan menurunnya pendapatan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, khususnya sektor perikanan tangkap. Beberapa langkah yang bisa kita ambil terhadap kondisi ini adalah, pertama, kita harus memperkuat sektor produksi, tentu saja dengan memperhatikan dukungan pasar untuk memastikan bahwa setiap hasil produksi bisa diserap oleh pasar. Yang kedua adalah kita melakukan kolaborasi dan memberikan titik tumpu itu pada UMKM, sekaligus hal ini untuk mengembangkan kemandirian ekonomi kerakyatan. Yang ketiga adalah kita memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi melalui kegiatan pemasaran, dan terkait poin ini maka data menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Yang keempat adalah kita harus mengawal bahwa pembangunan ekonomi ini harus berbasis di area-area terkecil, misalnya di area pedesaan dan lain-lain, sehingga kita harapkan pergerakan ekonomi ini akan terjadi di banyak area, tidak hanya terpusat di satu atau dua titik saja.
Yang kelima, perlu adanya kebijakan pemerintah sebagai regulator untuk memberikan kemudahan dalam berusaha, misalnya dengan kebijakan perpajakan, kebijakan finansial, perizinan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perlu adanya inovasi terhadap hasil perikanan untuk meningkatkan nilai, misalnya dengan value added atau penambahan nilai, baik dengan diversifikasi produk maupun dengan peningkatan dari sisi pemasaran saya dengan perbaikan pengemasan dan lain-lain. Tentu saja hal ini dengan memperhatikan permintaan pasar atau selera pasar, baik pasar itu lokal maupun internasional. Demikian beberapa poin yang kita bisa ambil dari diskusi kita pada siang hari ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Atas nama pribadi, saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama memandu acara pada siang hari ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.